Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Langsung saja kita mulai morning briefing kita di awal bulan November ini dengan kabar dari indeks saham di Wall Street yang terpantau mengalami penguatan pada sesi perdagangan Selasa 31 Oktober 2023 seiring berlangsungnya pertemuan The Fed di mana indeks saham Dow Jones menguat sebanyak 0,38% ke level 33.052. Indeks S&P 500 menguat 0,65% ke level 4.193, sementara Nasdaq Composite menguat 0,48% di level 12.851. Selama bulan Oktober, ketiga indeks saham di Wall Street ini terpantau mengalami pelemahan di mana indeks Dow Jones melemah sebesar 1,4%, S&P 500 melemah 2,2%, sementara untuk Nasdaq Composite melemah 2,8%. Sementara itu, bursa saham Eropa terpantau mengalami penguatan pada sesi perdagangan Selasa, di mana indeks STOXX 600 menguat 0,6% yang dipicu oleh melonjaknya saham dari sektor properti. Di sisi lain, pada pagi ini, bursa saham Asia Pasifik pada sesi perdagangan Rabu 1 November 2023 terpantau dibuka pada zona hijau, di mana indeks Nikkei menguat 2,01%, Hang Seng menguat 0,28%, Shanghai menguat 0,65%, Straits Times Singapura menguat 0,26%, ASX 200 Australia menguat 0,38%, Kospi Korea Selatan menguat 0,72%, sedangkan IHSG dibuka menguat 0,22% di level 6.767. Sejumlah saham direkomendasikan oleh teknologi kepintaran algoritma tanya saham, diantaranya yaitu ada saham TPIA dan BRPT dengan masing-masing target profit di 3.049 dan BRPT di 1.200. Untuk rekomendasi saham lainnya, silakan langsung saja cek di aplikasi Tanya Saham. Saat ini pasar tengah menunggu keputusan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat, di mana sebesar 97% pelaku pasar memperkirakan bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga acuan pada akhir rapat mereka yang akan diadakan pada hari Rabu waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Para investor mengkhawatirkan adanya dampak jangka panjang jika suku bunga acuan dinaikkan lebih tinggi lagi. Selain itu, pasar juga tengah menantikan perilisan data penciptaan lapangan kerja Amerika Serikat untuk bulan September tahun 2023. Sementara dari dalam negeri, investor tengah menantikan laporan hasil lelang surat utang negara oleh DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Secara keseluruhan, pemerintah memutuskan untuk memenangkan penawaran lelang surat utang negara sebesar 19,3 triliun, di mana total penawaran yang masuk dari 8 seri surat utang negara mencapai 35,87 triliun rupiah. Beralih ke kabar pasar komoditas, di mana harga emas berjangka terpantau mengalami penurunan sebesar 0,3% ke level 1.988 US dollar per ounce, sementara untuk harga emas spot melemah 0,22% ke level 1.979 US dollar per ounce. Selama bulan Oktober ini, harga emas terpantau turun sekitar 0,16 hingga 0,19%. Sementara itu, harga minyak mentah dunia kembali mengalami penguatan tipis, di mana harga minyak mentah Brent menguat sebanyak 0,2% ke level 85,37 US dollar per barel, sementara untuk minyak mentah West Texas Intermediate menguat 0,3% ke level 81,28 US dollar per barel. Selama bulan Oktober ini, harga minyak mentah jatuh lebih dari 10% dan ini merupakan angka yang terburuk sejak bulan Mei. Harga minyak mentah dunia anjlok dalam beberapa sesi terakhir di tengah meningkatnya spekulasi bahwa konflik Israel-Hamas tidak akan mempengaruhi pasokan minyak mentah secara signifikan, mengingat tidak adanya negara Arab lain yang bergabung dalam konflik tersebut. Selain itu, pasar juga gelisah akan turunnya permintaan dari China menyusul laporan aktivitas pabrik yang mengecewakan, mengingat China adalah negara importir minyak mentah terbesar di dunia. Sekian morning briefing kita hari ini. Jangan lupa pantau terus chart sahammu dan dapatkan hasil rekomendasi saham harian serta analisa saham dari teknologi kepintaran algoritma Tanya Saham hanya di aplikasi Tanya Saham. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di morning briefing selanjutnya. Bye!